Shalom semua sahabat-sahabat saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dari Mazmur pasal 126. Di dalam 6 ayat ini kita melihat bagaimana makna yang begitu dalam. Sesungguhnya ada pengharapan yang benar, ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Gereja Tuhan siapkan kita menjadi generasi yang tetap optimis, menjadi generasi yang tetap percaya kendati pun kita sementara berjalan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang saya katakan mungkin kelam bagi sebagian orang. Bahkan ada katakan hari ini kita mengalami satu masa resesi. Bagi setiap kita, yakinkan bahwa engkau tidak pernah sendirian. Kita punya Tuhan, kita punya firman, dan saya tahu pemeliharaan Tuhan masih berlaku bagi setiap Anda, bahkan semua kita yang mempercayai firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 126, kalau Anda lihat ayat 1 mulai, bagaimana firman Tuhan katakan dengan sangat-sangat jelas. Dan hari ini kita mau percaya kepada firman Tuhan. Nyanyian Ciara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai di sana Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bagi setiap kita ada pengharapan bagi gereja Tuhan. Ada sesuatu yang kita bisa percayai dari firman Tuhan, dan semuanya mengacu kepada perkataan-perkataan firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, siapa Sion? Sion adalah kota kudus, Sion tempat yang kudus, dan Sion adalah berbicara soal bagaimana Anda dan saya adalah Sion-Sion di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, berarti keadaan kita seperti orang-orang yang sementara bermimpi. Orang yang bermimpi ya itu di luar kontrol, di luar kemampuan dari kita pastinya. Dan orang yang bermimpi tidak bisa memprediksi mimpinya mau jadi seperti apa. Artinya kita mengikuti saja apa yang terjadi dalam mimpi itu. Nah, sama dengan bagian kita. Bagian kita adalah ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka kita seperti orang yang bermimpi. Ada sesuatu yang akan Anda dapatkan, ada sesuatu yang Anda akan terima, dan dimasukkan di sini ada bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan setiap kita. Maka pada waktu itu, saat gereja Tuhan dipulihkan, setiap kita akan dibuat dengan penuh sukacita, dibuat tertawa. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Artinya ucapan kita ucapan yang berbahagia. Ya, hati kita melimpah dengan sukacita. Hati kita penuh dengan sorak-sorai. Dan Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar kepada orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang di dalam Tuhan. Yang saya maksudkan adalah seperti ini. Bagaimana hari-hari ini setiap kita perlu memaknai firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan melakukan pemulihannya bagi gereja Tuhan. Mungkin kau berkata, hari ini saya sementara menderita Pak. Hari ini saya sementara tinggal dalam masa-masa yang kelam. Hari ini saya tinggal dalam penyakit yang begitu menggerogoti tubuh saya. Mungkin kau berkata, hari ini saya sementara tinggal di dalam masalah yang pelik sekali. Satu masalah yang tidak kunjung selesai mungkin hari ini. Tapi dengar saudaraku, saatnya sekarang gereja Tuhan mengalami pemulihan. Saatnya bagi setiap kita mengalami bagaimana firman itu menjadi kenyataan bagi setiap kita. Ada 3 nasihat yang penting yang buat kita responi hari ini untuk setiap Anda meyakini akan firman Tuhan. Miliki impian dan pengharapan.
Ya, jadi bahwa setiap kita memiliki sebuah impian yang besar kepada janji Tuhan. Impian yang besar buat masa depan kita. Harapan yang besar akan bagaimana Tuhan hadir bagi setiap pribadi kita. Penting buat kita membangun mimpi kita. Penting buat kita membangun harapan kita. Nah, musuh dan lawan dari keputusasaan adalah bagaimana impian dan harapan. Ya, musuhnya adalah bagaimana kita mempunyai harapan dan mempunyai impian yang besar kepada Tuhan. Setiap orang harus memiliki sebuah impian dan harapan di dalam hidupnya. Tidak bisa tidak, saudaraku. Ketika engkau rindu mengalami tahun-tahun rahmat Tuhan terjadi bagi kita, dimulai dari sebuah impian dan harapan kita meletakkan hanya kepada Tuhan saja. Orang yang punya pengharapan berarti orang itu masih punya semangat. Orang yang punya pengharapan berarti orang itu masih punya iman kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan, dia tidak lelah melewati semua masa, melewati semua masalah, melewati semua problema dalam kehidupannya. Karena dia tahu kepada siapa dia bersandar, kepada siapa dia bergantung, bahkan kepada siapa dia berharap. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, mungkin masa-masa yang sulit, masa-masa yang kelam bagi dunia. Tapi bagi gereja Tuhan, waktunya Tuhan memulihkan keadaan Anda dan saya. Anda akan dibuat menjadi orang-orang yang bersukacita. Bersukacita. Bagaimana kita dapat menghadapi semua penderitaan, itu bagian daripada semua kita. Bagian daripada perjalanan kehidupan Anda dan saya. Bersukacita bukan berarti tidak ada beban, bukan berarti tidak ada masalah, tapi Anda bisa bersukacita di atas masalah yang sementara ini mungkin Anda hadapi. Tentunya semua dimulai dari paradigma kita. Semua dimulai dari bagaimana cara memandang kita menyikapi sebuah masalah, menyikapi sebuah penderitaan. Gereja Tuhan, setiap kita ditentukan oleh Allah bukan hanya menerima berkat, tapi Anda juga diperuntukkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menderita, memikul salib sama seperti Dia. Artinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, kalau toh Anda mengalami satu keadaan yang saya katakan mungkin menderita di dalam Tuhan, itu bagian daripada kita, setiap kita menanggung beban yang sama. Tapi izinkan saya katakan, masihkah setiap kita tetap bergembira karena itu? Bersukacitalah bukan karena Anda melihat bagaimana berkat jasmani yang Anda terima, tapi bersukacitalah karena kita bisa melewati kemenangan dari satu hal, dari satu keadaan-keadaan yang mungkin pelik bagi manusia, tapi Anda bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Itulah kemenangan gereja Tuhan, dan bagian itu diperuntukkan bagi setiap kita hari ini. Orang-orang dipulihkan adalah orang-orang yang menerima kesukaan yang besar daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk melakukan kebajikan. Orang-orang tidak pernah berhenti menabur kebaikan. Alkitab katakan orang-orang yang tidak pernah lelah untuk berjalan maju sambil menabur benih. Hari ini saudaraku, yakinkan bahwa firman Allah itu hidup yang akan memberikan kekuatan bagi setiap engkau. Jangan pernah lelah, jangan pernah beranjak untuk mundur, tapi Anda maju karena Tuhan akan memulihkan keadaan gerejanya. Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Anda akan dibuat seperti orang yang bermimpi, dan Anda akan dibuat menjadi orang-orang yang tetap memiliki fokus tujuan ke depan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah, Allah akan melakukan segala firman-Nya bagi setiap Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua.